Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa podcast psikologi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang telah 1 tahun ini kita nanti kedatangannya. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan akan membuka banyak pintu-pintu kerahmatan buat kita, pintu-pintu pemaafan buat kita, sehingga kita menantinya. Sebagai seorang muslim, kita wajib punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang akan kita genggam, cita-cita yang nantinya akan kita realisasikan pada masa-masa yang akan datang. Pada suatu kisah terdapat 4 orang sahabat muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah 3 kakak beradik dan 1 kawan mereka, yaitu Abdullah bin Zubair, yaitu Urwah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in, serta kawan mereka yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mereka berempat adalah anak-anak usia belia antara 16 sampai 12 tahun. Mereka anak-anak muda Islam. Mereka sedang duduk di majelis tamannau. Di majelis tamannau, majelis berharap. Mereka mengungkapkan cita-citanya. Duduk di setengah lingkaran dari Hijr Ismail yang merupakan bagian dari Ka'bah. Kemudian setelah mereka berbincang-bincang, berdirilah salah satu dari mereka, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, mengatakan bahwa saya kelak ingin mendapatkan kekhalifahan, atau kelak saya menjadi seorang khalifah. Kemudian adiknya pun berdiri, yaitu Urwah bin Zubair, mengatakan bahwa saya ingin menjadi tempat orang menuntut ilmu. Orang-orang Hijaz, Makkah dan Madinah menimba ilmu dari saya. Artinya beliau ingin menjadi seorang alim, di mana orang-orang belajar ilmu agama dari beliau. Adiknya, yaitu Mus'ab bin Zubair, mengatakan, saya ingin agar kelak saya mendapat menjadi seorang gubernur, menjadi pemimpin di Irak, dan saya akan menikahi 2 gadis sekaligus, yaitu Aisyah binti Tulhah radhiyallahu anhuma dan Sukainah binti Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Kemudian yang keempat, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mengatakan, anna uridu ayyahfirallahu li, saya berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa saya. Kemudian Hijr Ismail menjadi saksi tentang cita-cita mereka, cita-cita seorang anak muda yang di usia puber kalau bahasa kita sekarang. Mereka mengungkapkan cita-citanya itu. Hijr Ismail menjadi saksi, dan satu persatu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, merealisasikan cita-cita mereka. Dan benar bahwa Abdullah bin Zubair menjadi seorang khalifah selama kurang lebih 9 tahun. Dan benar bahwa Urwah bin Zubair menjadi seorang alim, menjadi tempat orang menuntut ilmu di daerah Hijaz. Dan memang benar bahwa Mus'ab bin Zubair menikahi 2 gadis sekaligus, yaitu sebagaimana disebutkan tadi, Aisyah binti Tulhah dan Sukainah binti Husain bin Ali. Dan memang benar Mus'ab bin Zubair pun menjadi seorang gubernur di Irak.
Dan satu orang lagi, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dengan cita-cita yang abstrak, cita-cita yang kalau bahasa psikologi tidak kuantitatif, tidak positivistik, cita-cita yang tidak ada yang tahu, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Namun Imam Ad-Dhahabi mengatakan dalam kitabnya, beliau mengatakan dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, mengatakan bahwa melihat dari sepak terjang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pemirsa podcast Psikologi UMS, kita di bulan Ramadan juga punya cita-cita. Cita-cita yaitu agar Allah Subhanahu wa taala ridha dengan puasa kita. Cita-cita agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Karena hadiah dari puasa ujungnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cita-cita itu, kata orang yang kita sering dengar, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Tetapi jangan hanya berhenti pada cita-cita, kita juga punya keinginan, punya kemauan yang kuat untuk merealisasikannya. Jangan hanya berhenti pada mimpi, tetapi bagaimana kita menyusun strategi untuk merealisasikan mimpi-mimpi itu. Agar mimpi tidak sekedar mimpi, agar mimpi tidak hanya menjadi angan-angan yang panjang, tapi agar mimpi bisa kita realisasikan. Sukses dalam meraih cita-cita kita tidak sekedar tujuan tercapai, tetapi kata Einstein mengatakan, tetapi bagaimana kita bernilai di dalamnya. Tidak hanya kita sukses dengan keinginan kita, tapi bagaimana kita sukses dan berharga di dalamnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selama Ramadan yang akan datang, Allah memberikan kemudahan kepada kita, Allah membimbing kita, Allah membantu kita agar kita bisa menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh tanpa halangan yang berarti. Di dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Ankabut ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami. Walladzina jahadu fina, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang muhsinin, yang berbuat kebaikan. Maka kita tidak hanya lips, tidak hanya gimmick mengatakan kita beriman kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, namun juga kita sungguh-sungguh ke sana. Lanahdiyannahum subulana, kata Allah, akan aku tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Allah yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Di dalam surah Al-Isra ayat 19 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirah, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha menuju ke tempat itu dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'min, sedangkan dia adalah seorang yang beriman, sedangkan dia dalam kondisi beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Allah akan memberikan balasan yang baik kepada kita, akan mewujudkannya kepada kita. Maka ini menjadi semangat kita di bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan-jalan kebaikan. Ditunjukkanlah kepada kita mana jalan-jalan kebaikan sehingga kita mudah untuk menjalaninya. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.